Di kedalaman Samudra Hindia, jauh dari batas pandang manusia, tersembunyi sebuah kerajaan yang tak pernah disebut dalam peta. Istana itu berdiri di dasar laut, terbuat dari kristal laut, mutiara purba, dan batu zamrud yang berkilau bahkan tanpa cahaya. Pilar-pilarnya menjulang seperti taring naga laut, dan di balik dinding-dindingnya mengalir energi tua yang tak dikenal oleh manusia modern. Para penghuni istana bukan manusia, melainkan makhluk-makhluk gaib yang berasal dari zaman sebelum manusia mengenal peradaban. Mereka tunduk pada satu nama, Nyi Roro Kidul. Sang penguasa Samudra Selatan, yang tidak sekadar ratu, tapi penjaga keseimbangan dunia. Nyi Roro Kidul adalah sosok yang lebih tua dari sejarah itu sendiri. Keberadaannya hidup dalam nyanyian laut, dalam kabut pesisir, dalam mimpi-mimpi orang yang tersesat di batas nalar. Tak banyak yang bisa memahami wujudnya yang sesungguhnya, karena ia bisa tampil dalam 1000 rupa, dari perempuan muda bermahkota gelombang hingga raksasa laut bertaring mutiara. Ia muncul bukan karena dipanggil, melainkan karena takdir mengharuskannya hadir. Dan malam itu, dari singgasana berlumur cahaya hijau, ia berdiri dengan tatapan tajam ke arah utara. Ada sesuatu yang mengusik batas antara laut dan darat, sesuatu yang menarik perhatian ratu gaib ini. Di permukaan, tepat di pesisir selatan Jawa, langit berubah. Awan hitam muncul tiba-tiba, seolah mengunci cahaya matahari. Angin laut berhenti, dan ombak yang biasanya bergulung liar, kini membeku sesaat, menimbulkan keheningan yang aneh. Penduduk pesisir keluar dari rumah mereka, menatap cakrawala dengan wajah penuh tanya. Anak-anak mendadak diam, anjing-anjing menggonggong ke arah laut, dan para nelayan menghentikan kapalnya. Mereka tahu tanda itu. Bukan badai, bukan musim yang berubah, tapi pertanda gaib, dia akan datang. Sebuah bisikan itu terdengar, samar, dari balik desiran pasir, dan hanya mereka yang punya darah tua yang bisa memahaminya. Sementara itu, jauh di pedalaman, di kaki Gunung Halimun yang diselimuti kabut abadi, seorang pemuda tengah duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan keresahan. Ia telah bermimpi tentang laut selama 7 malam berturut-turut, mimpi tentang istana tenggelam, tentang suara perempuan yang memanggil namanya dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Pemuda itu bukan orang biasa. Dalam dirinya mengalir garis darah para raja Sunda, pewaris tahta tak terlihat yang ditakdirkan membawa perubahan besar. Tapi malam itu, ia tidak sedang mencari jawaban. Ia justru bersiap menyambut sesuatu yang belum ia pahami, tapi ia tahu pasti akan mengubah segalanya. Kabut mulai turun dari langit, bukan seperti kabut biasa, melainkan seperti tirai tipis yang menutup dunia. Udara mengental, suara jangkrik menghilang, dan waktu seakan berhenti berdetak. Lalu dari balik kabut itu, terdengar langkah. Perlahan, tapi menghentak alam. Akar-akar pepohonan menyingkir, tanah retak kecil, dan daun-daun gugur satu persatu. Sosok itu muncul, seorang perempuan berbalut kebaya hijau zamrud, kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya tak bisa dilihat jelas, tapi sorot matanya menembus kabut dan langsung menatap pemuda yang kini menahan napas. Tanpa berkata sepatah kata pun, aura sang ratu memenuhi tempat itu. Pemuda itu tahu, penguasa laut selatan telah tiba di hadapannya. Tatapan mereka bertemu di antara kabut dan sunyi. Sang pemuda menahan napas, bukan karena ketakutan, tetapi karena jiwanya seperti dikupas habis oleh sorot mata perempuan itu. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya tatapan yang mengandung ribuan rahasia. Dari mata Nyi Roro Kidul terpancar sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah ia sedang membaca setiap dosa, setiap niat, setiap bayangan masa lalu dan masa depan sang pemuda. Di sekeliling mereka, pohon-pohon bergetar tanpa angin, binatang-binatang di hutan berlari menjauh, dan tanah menjadi dingin seperti dasar laut. Pemuda itu ingin berbicara, tapi lidahnya seperti terkunci. Ia baru menyadari, inilah pertama kalinya ia berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dilawan oleh kekuatan manusia manapun. Akhirnya, suara itu muncul. Tapi bukan dari mulut, melainkan dari hati. Sebuah gema, dalam bahasa yang terdengar kuno, namun bisa ia pahami. Kau, yang dipilih oleh tanah, angin, dan darah para leluhur. Suara itu seperti mengguncang jiwanya. Tubuh pemuda itu gemetar, bukan karena takut, tapi karena seisi dirinya seperti disentuh langsung oleh kekuatan purba. Nyi Roro Kidul melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya membuat tanah di bawah kaki sang pemuda terasa bergetar halus, seolah bumi memberi salam pada penguasa samudra. Tapi restu bumi tidak cukup, lanjut suara itu. Karena langit dan laut pun punya hak atas tanah ini.
Pemuda itu menatap, dan akhirnya menemukan kekuatan untuk bertanya, walau dengan suara yang nyaris hilang. Apa maksud kedatanganmu? Takdirmu akan mengguncang keseimbangan, jawab Nyi Roro Kidul, kini dengan suara yang nyata, bergema dalam kabut, menyelimuti hutan. Kau akan duduk di tempat yang hanya bisa diduduki oleh orang yang direstui oleh 3 dunia. Dunia manusia, dunia leluhur, dan dunia gaib. Sang pemuda mulai paham. Ini bukan sekadar ujian, ini adalah pertemuan sakral. Tapi mengapa dia? Apa yang membuat dirinya, yang selama ini hidup sederhana di balik kabut gunung, menjadi perhatian sang Ratu Laut? Nyi Roro Kidul memutar tangan kirinya, dan udara di sekitar mereka berubah. Kabut membentuk lingkaran, dan dari dalamnya muncul bayangan, perang, darah, bentrokan antar saudara, tanah terbakar. Sang pemuda menatapnya dengan hati berdebar. Itukah masa depan? Pemuda itu menelan ludah. Jika memang aku membawa malapetaka, maka katakan bagaimana aku menghindarinya, katanya dengan suara bergetar, namun mata tetap tajam. Nyi Roro Kidul menatapnya lama, lalu menjawab, bukan menghindar yang harus kau lakukan, tapi bersiap menanggungnya. Lalu ia mengangkat kedua tangannya, dan suara dari segala arah mulai bermunculan. Jerit bayi. Teriakan perang. Tangisan para leluhur. Dan di antara semua itu, terdengar suara perempuan tua yang berdoa dengan linangan air mata. Pemuda itu seperti ditarik ke tengah pusaran sejarah. Ia menyaksikan warisan penderitaan, dendam, dan harapan yang membentuk tanah yang akan ia pimpin. Air matanya mengalir sendiri, tanpa ia sadari. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak perlahan, dan dari retakan itu muncul cahaya kehijauan yang menguar ke langit. Inilah bayangan dari takdirmu yang belum dituliskan, kata Nyi Roro Kidul. Tapi satu keputusanmu malam ini akan menentukan arah semua garisnya. Sang pemuda menutup matanya sejenak, lalu membuka perlahan. Ia berdiri tegak, menatap sang Ratu Laut dengan keberanian yang tak dibuat-buat. Kalau begitu, tuntun aku, katanya. Dan seketika itu pula, bumi menggelegar pelan, seperti menjawab ketulusan hatinya. Nyi Roro Kidul mengangguk. Kalau kau sanggup berdiri di hadapanku tanpa gemetar dalam dusta, maka kau layak melihat lebih dalam. Ikutlah aku ke laut. Tanpa peringatan, tanah di sekitar mereka terbelah. Dari celah yang menganga, muncul bayangan-bayangan mengerikan, siluet manusia bertarung, makhluk gaib berkepala rusa dan tubuh ular, serta para leluhur yang wajahnya menyiratkan kesedihan. Semua itu melayang di sekeliling sang pemuda, berputar seperti pusaran takdir yang tak bisa dihindari. Suara jerit, raungan, dan desah doa bercampur menjadi satu, menusuk telinga dan hati. Ia berusaha bertahan, tapi tubuhnya limbung. Dunia seolah berputar cepat, seperti gulungan takdir yang memaksa ditonton ulang. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sosok dirinya, berdiri di antara dua pasukan yang saling membunuh. Lalu, dunia runtuh di sekelilingnya. Inilah salah satu kemungkinan masa depanmu, ujar Nyi Roro Kidul dari balik pusaran, suaranya tetap tenang, nyaris tanpa emosi. Dan semuanya dimulai dari satu pilihan, apakah kau akan berjuang, atau menyerah? Pemuda itu berlutut. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Ini adalah guncangan jiwa, dihadapkan pada kenyataan bahwa takdir tak hanya soal kemenangan, tapi juga soal penderitaan yang harus ditanggung. Ia memandang ke arah bayangan-bayangan itu, lalu ke arah sang Ratu Laut. Kalau aku tak berbuat apa-apa, apakah semuanya akan tetap terjadi? Tanyanya dengan suara serak. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam. Tak ada jalan bebas dari luka, katanya. Tapi luka yang dipilih dengan niat suci, bisa menjadi cahaya bagi ribuan jiwa. Pemuda itu mengepalkan tangan. Ia tahu kini, takdir bukan soal menghindar, melainkan soal menerima dan mengarahkan. Ia harus memilih jalan meski berisiko. Dan ia memilih untuk tetap berdiri. Maka ikutlah aku, ucap Nyi Roro Kidul, lalu melangkah ke arah kabut yang kini membuka jalan menuju laut. Dalam sekejap, mereka berada di pesisir pantai selatan. Langit di atas mereka kelam, tanpa bintang. Lautan hitam bergulung pelan, seolah menunggu sesuatu. Pemuda itu ragu sesaat, tapi lalu melangkah. Saat kakinya menyentuh air, ombak besar naik tiba-tiba, menelannya bulat-bulat. Tapi ia tak merasa sakit atau tenggelam. Justru seperti meluncur ke dalam ruang tanpa batas, tempat gelap menyelimuti tubuh namun anehnya terasa hangat. Napasnya tertahan, tapi jiwanya justru terasa semakin hidup.
Seolah seluruh raganya sedang diajak menembus batas antara dunia nyata dan dunia yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa-jiwa terpilih. Saat ia membuka mata, dunia telah berubah. Ia tidak lagi berada di bumi. Di hadapannya terbentang istana di dasar laut yang luar biasa indah. Pilar-pilar terbuat dari koral bercahaya, atap istana menjulang seperti puncak karang, dan lantai-lantainya dialiri air bening berkilau zamrud. Para penjaga istana berdiri tegap, makhluk setengah manusia, setengah laut, dengan sisik berkilauan dan mata berpendar. Nyanyian gaib terdengar lirih, seperti doa yang bergema dalam hati. Tapi keindahan itu dibalut rasa genting, seolah keagungan kerajaan ini berdiri di atas batas tipis antara kedamaian dan kehancuran. Pemuda itu melangkah perlahan, dadanya sesak oleh kesadaran bahwa ini bukan tempat untuk dikagumi saja, ini tempat untuk diuji. Nyi Roro Kidul menuntunnya ke ruang terdalam, di mana sebuah cermin raksasa berdiri, berkilauan seperti permukaan laut di bawah sinar bulan. Inilah cermin takdir, ucapnya. Disinilah jalan hidup semua makhluk dituliskan sebelum mereka lahir. Sang pemuda menatap permukaan cermin itu, dan seketika, ia melihat ribuan pantulan, diri-diri yang berbeda, dalam kehidupan yang berbeda. Ada dirinya yang menjadi raja kejam. Ada yang mati muda karena dikhianati. Ada yang berjalan sendiri di hutan sebagai pertapa. Setiap pantulan menunjukkan jalan yang bisa ia tempuh, dan semua tampak nyata. Takdir bukan satu jalan, lanjut Nyi Roro Kidul. Tapi keputusan demi keputusan. Dan malam ini, kau harus memilih yang akan membuka pintu sejarah. Sang pemuda memejamkan mata di hadapan cermin takdir. Nafasnya berat, seolah tubuhnya harus menanggung beban ratusan tahun sejarah yang belum terjadi. Tapi dalam keheningan itu, ia mendengar suara lirih. Suara ibunya yang dulu sering membisikkan doa-doa sebelum tidur. Jadilah laki-laki yang tak memikirkan untung rugi, tapi bertanya, apa yang benar? Suara itu menggema lembut, membelah keraguan. Saat ia membuka mata, cermin di depannya hanya menampilkan satu bayangan, dirinya sendiri, berdiri di antara rakyat yang tertindas, bersimbah darah tapi tersenyum, karena tak satu pun luka itu sia-sia. Ia menatap Nyi Roro Kidul dan berkata dengan suara mantap, aku pilih jalan itu. Meski berdarah. Meski sunyi. Seketika cahaya dari cermin itu memancar, memenuhi ruangan hingga seluruh istana laut bergetar pelan. Para penghuni kerajaan menunduk dalam hormat. Nyi Roro Kidul memejamkan mata, dan di wajahnya yang dingin itu tampak secercah lega. Kau telah memilih bukan untuk dirimu, tapi untuk tanahmu. Dan itu, restu yang tak bisa ditawar. Sang ratu mengangkat tangan kanannya, dan dari telapak tangannya muncul simbol bercahaya, perpaduan ombak, akar pohon, dan cahaya matahari. Ia menekankan simbol itu ke dada pemuda, dan seketika tubuhnya diselimuti cahaya hijau keemasan. Rasa hangat menjalar dari jantungnya ke seluruh tubuh, seperti kehidupan baru yang mengalir dari kedalaman laut ke arah langit. Mulai malam ini, kau bukan hanya manusia, ujar Nyi Roro Kidul, suaranya dalam dan sakral. Kau adalah penjaga tak terlihat bagi tanah yang kau pimpin. Dan aku akan menjadi saksi atas sumpahmu. Laut di sekeliling istana bergemuruh pelan, seperti ikut mengucapkan janji. Pemuda itu menunduk dalam, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia sadar, restu ini bukan anugerah kosong. Ada harga yang harus dibayar, tanggung jawab yang tak bisa lari. Tapi ia sudah siap. Karena ia tahu, dalam sejarah tanah Jawa, kekuasaan sejati tak pernah datang dari ambisi, tapi dari pengorbanan. Tanpa peringatan, tubuhnya mulai terangkat. Air laut seakan menariknya kembali ke permukaan. Dunia bawah laut perlahan menjauh, dan sang pemuda melayang naik dengan mata masih terpejam. Ketika ia membuka mata, ia telah kembali ke hutan tempat pertemuan pertama terjadi. Kabut sudah menghilang. Udara terasa lebih jernih, dan matahari pagi menyibak celah pepohonan. Tapi ada yang berbeda dalam dirinya. Ia bisa merasakan akar bumi, arah angin, dan denyut langkah orang-orang di kejauhan. Ia bukan lagi pemuda biasa. Ia kini membawa restu samudra, darah leluhur, dan amanat langit yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi ia yakin, waktunya akan datang. Dari kejauhan, para tetua desa menatap ke arah hutan. Salah satu dari mereka berbisik, dia kembali. Dan bisik itu menyebar, menjalar ke setiap kampung, seperti kabar yang dibawa angin. Di pantai selatan, ombak kembali bergulung dengan tenang. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul berdiri di singgasananya,
memandang ke utara dengan mata setenang badai yang tertidur. Ia tahu, sang pemuda akan menghadapi masa-masa kelam. Tapi ia juga tahu, pemimpin sejati tak diukur dari seberapa banyak ia memerintah, tapi seberapa jauh ia bertahan dalam kegelapan untuk menjaga cahaya tetap menyala. Maka, cerita pun dimulai, tentang manusia yang direstui laut, dan bumi yang menantikan kebangkitannya.